Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar adalah mereka ahlul khair, mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana mereka berada? Insya Allah mereka berada di majlis ilmu al-hidayah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Tayyib jamaah sekalian, hari ini kita berada di tanggal 25 Syawal. Artinya sebulan kurang ya, Ramadan sudah kita tinggalkan. Ya, kita berpisah dengan Ramadan. Nah, setelah berpisah dengan Ramadan, masihkah kita berjumpa dengannya? Insya Allah. Semoga tahun depan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tentunya membuka taklim kali ini pasca bulan Ramadan, saya menyampaikan ungkapan kalbu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, sejenak kita ngomongin Ramadan ya di penghujungnya, yaitu rasa bahagia dengan telah menyelesaikan ibadah Ramadan. Harapan kita pasti menjadi ahli takwa, itu harapan kita. Di bulan Ramadan kata takwa sudah berulang kali disampaikan, dan itulah yang jadi bekal kita. Orang yang takwa pasti bahagia. Namun saat berakhirnya Ramadan, ada air mata kesedihan yang mengalir. Sedih bagi siapa? Sedih bagi orang yang Ramadan berakhir namun tidak mendapat ampunan. Bukan artinya kita kepedean pasti dapat ampunan, tapi kita telah menyempurnakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Khawatir jika tidak mendapat ampunan, dan khawatir juga tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka yang bisa kita lakukan, menyempurnakan ikhtiar dengan amalan-amalan, sehingga harapannya tahun depan kita masih bersua dengan Ramadan. Jadi kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian, rasanya ingin Ramadan sepanjang tahun, gitu ya. Tapi orang beriman mengatakan Ramadan sepanjang usia. Artinya amalan-amalan di bulan Ramadan itu menjadi nafas kehidupannya, seolah-olah masih di bulan Ramadan. Itu yang buat amal kita terjaga. Beberapa syair berikut ini ungkapan kalbu yang insya Allah kita pun merasakan hal yang sama. Berlalu sudah bulan berkah Ramadan, bulan mulia untuk orang-orang yang beriman. Semangat beribadah harusnya dipertahankan. Semoga tahun depan kita masih dipertemukan. Ya, langsung buat status. Iya boleh. Raya baru tanggal 25 Syawal. Jadi aroma Ramadan tuh masih terasa kental gitu ya. Tambahannya, sungguh sayang setelah usai Ramadan
banyak amalan yang ada tinggal kenangan. Bahkan ibadah yang wajib pun dilalaikan, padahal ketaatan bukanlah musiman. Nah, kata Pak Haji Tri ada tambahannya ini. Ramadan berlalu begitu cepat, puasa sebulan terasa singkat. Taklim ba'da ini ada sarapan yang nikmat. Insya Allah tersedia opor dan ketupat. Opor dan ketupat ya. Masya Allah. Ayo kita katakan lagi sejujurnya ya. Apa ungkapannya? Jangan katakan selamat tinggal Ramadan, namun katakan aku selalu rindu Ramadan. Jemaah sekalian, bagi kita hendaknya menjaga spirit Ramadan. Jadi spirit Ramadan harus kita jaga. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan agar spirit Ramadan itu terjaga. Pertama, istiqomah dalam ibadah. Jangan mengatakan kemarin Ramadan sudah dapat Lailatul Qadar, pahalanya 83 tahun. Enggak usah dipikirin tuh. Sebenarnya semua amal soleh yang kita lakukan itu tidak harus menjadi kebanggaan, tidak. Jadi catatan insya Allah. Tapi kalau jadi kebanggaan nanti kita malas ibadah lagi. Bagaimana diantaranya agar kita istiqomah dalam ibadah? Berdoa, mohon kepada Allah supaya kita tidak digelincirkan lepas dari hidayah. Doa itu kita baca yang Allah abadikan di Al-Quran pada surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat di nomor 8, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami pada kesesatan. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami, engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Itu doa dari Al-Quran. Kalau doa dari Nabi, supaya hati kita tetap pada ketaatan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu dia. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Istiqomah dalam ibadah. Kemudian yang kedua, orientasi hidup untuk akhirat. Harus mindset kita akhirat. Kalau akhirat yang kita inginkan, dunia kita genggam. Tapi ngejar dunia, akhirat lepas. Sehingga khawatir amalan-amalan kita nanti habis. Maka mindset kita, orientasinya haruslah hidup untuk akhirat. Kalau kita baca dalilnya Quran, surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah olehmu bekal akhirat dengan anugerah yang telah Allah berikan kepadamu. Kemudian berbuat baiklah. Jangan lupa urusan dunia, cuma jangan lupa dunia singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia asal di akhirat masuk. Nah, itu dia. Jadi jangan mindsetnya dunia, akhirat. Padahal semua bisa bernilai akhirat. Makan nilainya akhirat. Makan biar sehat, minum biar sehat. Tidur pun nilainya akhirat. Sebab tidurnya untuk rehat, sehat, sehingga bangun fresh kembali untuk menunaikan ibadah. Baik. Ini ringkasnya. Kemudian yang ketiga, beribadah tidak menjadikannya sebagai beban. Jangan ibadah jadi beban, tapi jadi kebutuhan dan kenikmatan. Semua risalah yang dibawa Rasulullah itu bukan beban. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Bahkan menjadi enak, menjadi nikmat, menjadi bahagia dengan adanya panduan Al-Quran. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
Nah, jadi ibadah bukan beban tapi menjadi kebutuhan, kenikmatan, Masya Allah. Kemudian agar kita bisa menjaga spirit Ramadan, jangan lupa dalil yang satu ini, berkumpul dengan orang-orang soleh. Di mana mereka? Insya Allah di Majelis Ilmu Al-Hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini ada 300 orang kelihatannya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Dalilnya Quran surat 9, surat At-Taubah ayat 119. Jadi kalau kita bersahabat harus karena Allah, jangan ada udang di balik. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang baik, orang yang benar, orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab nanti ada potensi kita bersama orang-orang soleh masuk surga. Itu dia. Dan ngomongin surga kan di bulan Ramadan dibacakan terus. Nah, supaya kita terinspirasi, jangan sampai salah memilih teman. Ingat peringatan Allah. Serius, jangan salah memilih teman. Maksudnya teman akrab. Kalau teman bergaul, siapapun boleh. Pak Haji, boleh dibuka Qurannya. Suratnya surat 25 ayat 28. Ini peringatan Allah ini. Jadi jangan salah memilih teman. Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat di nomor 28. Ya wailata laitani lam atahid fulanan qalila. Artinya wahai celakaku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah, hati-hati loh ya. Tapi insya Allah karena niat kita bersahabat, sama-sama ingin mendapat kebaikan dunia akhirat, maka sahabatku surgaku. Seperti syair yang biasa diucapkan oleh Buya Asri. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di gitu Buya ya. Baik, inilah pengantarnya. Ini pengantarnya ini. Jadi kenangan Ramadan ini diantaranya ya. Nah sekarang setelah kita memahami spirit Ramadan yang mesti kita jaga, ibadah itu bukan musiman. Beribadah bukan musiman. Yang musiman apa Pak? Nah, buah-buahan. Buah-buahan ada musimannya. Tapi kalau ibadah nggak ada musiman, nggak ada. Ibadah sepanjang hidup itu ketaatan yang harus kita sempurnakan Pak Kiai. Barakallahu fiikum. Jadi amal seorang mukmin seharusnya barulah berakhir ketika ajal menjemput. Begitu kaidahnya. Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Lalu Al Hasan membaca firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni ajal. Jadi al-yakin dimaknai adalah ajal, ibadah sampai wafat, begitu. Penjelasannya oleh para ulama, al-yakin dimaknai adalah kematian. Nah, kalau kita melihat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beritanya ini berita hadisnya ini, yaitu beribadah bukan hanya sesaat, bukan hanya musiman, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang kehidupan. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun
ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya atau mendawamkannya. Jadi walaupun sedikit terus menerus istiqomah. Banyak tapi sekali-sekali, itu beda nilainya dengan walaupun sedikit tapi terus menerus. Nah, kita lanjutkan nih ungkapan Al-Hasan Al-Basri. Sekali lagi, wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Kemudian beliau pun menambahkan, jika syaitan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, maka syaitan pun akan menjauhimu. Jadi kalau kita beribadahnya ini kontinu, setan akan menjauhi, nggak kuat. Sebab orang yang istiqomah itu pasti ikhlas, dan setan kalahnya sama orang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Namun jika syaitan melihatmu beramal, kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, maka syaitan pun akan semakin tamak untuk kurang jauh. Ya, taib. Namun jika syaitan melihatmu beramal, namun kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, maka syaitan pun akan semakin tamak, makin bersemangat untuk menggodamu. Ya memang kan syaitan musuh kita yang nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, apa yang mesti kita lakukan ini agar kita terjaga, imannya tetap kuat, ibadahnya istiqomah ya. Ada amalan-amalan yang mesti kita lakukan, yaitu 7 amalan. Ini 7 amalan ini yang mesti kita jaga sepanjang hayat kita. Pertama, menjaga sholat fardu. Sholat fardu yang 5 waktu. Kedua, menjaga sholat berjamaah. Yang ketiga, merutinkan sholat malam dan sholat-sholat sunnah lainnya atau disebut an-nawafil. Kemudian yang keempat, merutinkan puasa sunnah. Yang kelima, sedekah setiap hari. Yang keenam, tilawah Al-Quran. Dan yang ketujuh, memperbanyak zikir dan doa. Ini kira-kira 7 amalan ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah ya? Insya Allah mudah Buya ya, insya Allah. Karena memang 7 amalan ini harus kita pertahankan ini. Memang penjelasannya harus dirinci ya, 7 amalan dirinci ya. Iya, supaya kita tetap tergolong ahli takwa. Ya. Jadi jangan dilewatkan ya. Sekarang kita rinci satu demi satu ya. Yaitu amalan selepas Ramadan. Nanti kita tulis kembali ya, sesuai dengan rinciannya. Pertama, menjaga sholat fardu. Ini sholat fardu sudah perjanjian kita ini. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami Muslim dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Jadi sholat 5 waktu memang ciri identitas umat Rasulullah. Jadi kalau nggak sholat jangan ngaku dia sebagai seorang Muslim. Nah, ini sholat itu manfaatnya luar biasa. Tentu tidak kita kupas lagi ya. Sudah seringlah kita menyimak kajian tentang keutamaan sholat, terutama ketika momentum Isra Mi'raj. Salat itu bukan sekedar kewajiban tapi kenikmatan. Salat itu perlindungan. Sehingga Nabi mengatakan wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan salat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja,
dia tidak akan mendapat perlindungan atau jaminan dari Allah. Jadi sholat itu jaminan tuh. Jaminan apa? Jaminan surga. Nanti kita lihat dalilnya. Baik. Ini hadisnya sahih ya, riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, Umar bin Khattab jelang berakhir hayatnya, di akhir-akhir hidupnya, beliau pernah menyatakan kalimat ini. Ini kalimat bukan ekstrim, tapi motivasi yang luar biasa. La islama liman tarokas sholata. Tidaklah disebut muslim orang yang meninggalkan sholat. Kalau zaman Nabi, seorang meninggal dunia, Nabi tahu dia tidak sholat, maka Nabi tidak menyolatkannya. Itu Nabi itu. Kalau ada tetangga kita meninggal dunia nggak pernah sholat ke masjid, kita sholatin nggak jenazahnya? Sholatin. Kita bukan Nabi. Kita menegakkan hakul muslim alal muslim. Sama juga ada seorang punya hutang meninggal dunia, Nabi tahu, Nabi tidak mau menyolatkannya. Barulah ketika sahabat membayar hutang si mayit, kami yang menanggungnya Rasul, maka Rasul baru menyolatkannya. Ada tetangga kita punya hutang, banyak hutangnya meninggal dunia, kita sholatkan tidak? Sholatkan, berlaku hakul muslim alal muslim. Kalau Nabi melakukan kan pasti ada wahyu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ngomongin sholat luar biasa ya. Nih, ini yang membuat kita makin semangat menjaga sholat fardu. Jika sholat 5 waktu ini bisa dijaga terus, jaminannya adalah surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi, aku wajibkan bagi umatmu ya Muhammad sholat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku, kata Allah, bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi urusan sholat ini luar biasa lah. Ya, rukun Islam yang kedua. Baik. Sekarang nomor yang kedua, yaitu menjaga sholat berjamaah. Bagi siapa? Khususnya bagi laki-laki. Ya, kalau bagi wanita tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah. Namun ketika seorang wanita, seorang istri ingin sholat berjamaah di masjid dan tidak ada fitnah-fitnahnya atau penghalangnya, maka tidak boleh suami untuk melarangnya. Dibersamai saja, khususnya kalau tiba hari Sabtu dan Ahad ya. Iya. Untuk kuliah subuh di Masjid Al-Hidayah tentu sholat berjamaah, alhamdulillah ya. Jadi hukumnya wajib. Sampai Nabi mengatakan hadis ini, coba nih kita renungkan ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan salat yang telah dikumandangkan azannya, lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam, lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti salat jamaah, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Enggak tanggung-tanggung, hadisnya Bukhari Muslim. Itu berlaku bagi Nabi. Kita jangan melakukan ini, bahaya. Nah, ini menekankan begitu pentingnya sholat berjamaah gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Kenapa istimewa Pak? Langkah kita menuju masjid itu menggugurkan dosa kita satu demi satu. Jadi kalau jarak rumahnya dengan masjid cukup jauh, itu makin banyak pahalanya, luar biasa. Tapi yang rumahnya dekat, jangan mutar-mutar dulu baru masuk masjid. Nah, belum, tidak begitu ya. Nah, ini masih panjang nih. Kemudian apa yang menarik dari ungkapan Imam Asy-Syafi'i? Ini dia nih, perhatikan nih, khusus bagi laki-laki ya. Wa ammal jama'atu fala urahisu fi tarkiha illa min udrin. Adapun salat jamaah aku tidaklah memberikan keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada uzur.
Nah itu loh. Hujan lebat misalnya, sakit di perjalanan ya. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, luar biasa salat berjamaah itu, inna asqala salatin alal munafiqina salatil isya'i wa salatil fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, mereka tidak mau lagi, enggan untuk melangkahkan kakinya menuju rumah-rumah Allah, menegakkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam dua waktu tersebut, isya dan subuh, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak. Tuh, bayangin tuh. Isya dan subuh khususnya. Kenapa isya dan subuh? Zuhur seorang mungkin di tempat dia bekerja, jaraknya dengan masjid surau jauh, misal seperti itu. Kemudian tempat sholatnya terbatas, gantian. Asar masih di tempat yang sama. Maghrib di perjalanan. Isya subuh kata Bang Haji keterlaluan. Nah, kita bukan ngomongin pahala lagi. Pahala udah jelas ya. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisam'in wa isyrina darajah. Salat jamaah lebih utama dari salat sendirian sebanyak 27 derajat. Masya Allah, luar biasa. Hadis Bukhari Muslim. Nih untuk ibu-ibu ya, jangan risau bu. Jadi kalau ibu sholatnya di rumah nggak salah, ini kata Rasulullah ini. Sedangkan untuk wanita lebih utama baginya sholat 5 waktu di rumah. Dia punya kesibukan khusus tuh. Di antara dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Nah, itu. Jadi jangan risau bu. Tapi kalau rumahnya dekat, depan masjid, pengen jamaah, wah luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad. Balas amalannya kedua ya. Nah, sekarang amalan yang ketiga, yaitu merutinkan sholat malam dan sholat sunnah lainnya. Jika di bulan Ramadan kita sudah terbiasa melakukan sholat tarawih di awal malam, kemudian malamnya kita tahajud lagi ya. Sebab Ramadan itu magnetnya luar biasa. Ibadah terasa begitu mudah. Setan dibelenggu, itu di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, godaannya banyak ya. Nah, Ramadan memang beda luar biasa. Jadi di luar Ramadan salat tahajud. Kan ada amalannya bu ya. Sudah jadi kebiasaan kita. Masih ingat nggak syairnya? Saya mau tes ibu-ibu. Bangun tidurku terus. Nah itu kurang bersyukur itu. Diingat-ingat syairnya. Bangun tidurku terus berdoa. Apa lanjutannya? Jangan lama-lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Luar biasa itu. Masya Allah. Bangun tidurku terus di kamar mandi jangan. Sholat tahajud tak boleh 100 kali. Tepuk tangan anak-anak. Itu lagu waktu TK ya. Taib. Nah, Nabi mengatakan klaimnya dengan kalimat ini. Hati-hati loh yang sudah mulai malas tahajudnya. Nabi mengatakan lewat hadis ini. Ya Abdallahi la takun mithla fulanin kana yakumul laila fataraka qiyamal laili. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Tuh hati-hati ya.
Pokoknya amalan calon ahli surga itu semangat menjaga tahajudnya. Wah, luar biasa itu. Kenapa amalan ahli surga? Karena Nabi yang mengatakan ada 4 amalannya. Pertama, absus salam, sebarluaskan salam, sebab salam itu mencairkan kebekuan hati. Salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan ASS WRWB. Masih ada nggak yang nulis WA-nya begitu? Jangan ya, nggak ada artinya tuh ASS WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wa'atimu ta'am, beri orang makan. Masya Allah. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahmi. Yang keempat, wassallu billaili wan nasu niyamun tadkhulunal jannah bisalamin. Ini kata Rasulullah. Yang keempat, tegakkan salat tahajud ketika orang-orang tidur lelap, engkau akan masuk surga dengan selamat. Maka ada pintu surga namanya pintu tahajud. Ada pintu surga namanya pintu puasa, namanya Ar-Rayyan. Alhamdulillah. Ini ringkasnya ya. Jadi ngomongin sholat sunnah lainnya. An-nawafil selain tahajud, otomatis jangan lupa duha, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah mutlak, mau safar sholat sebelum safar, pulang dari safar sholat ba'da safar. Wah, luar biasa. Kalau dirinci sholat sunnah ini begitu banyaknya. Merasa banyak dosa, sholat taubat ya. Paling enggak sekali seumur hidup sholat apa? Sholat tasbih sekali seumur hidup paling tidak ya. Nah begitu kan. Jadi rinciannya sangat banyak sholat-sholat sunnah itu. Termasuk juga sholat yang ketika kita dalam kegalauan hati menentukan pilihan, sholat istikharah. Nah ini ringkasnya nomor yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu merutinkan puasa sunnah. Kita sudah biasa puasa di bulan Ramadan, usai Ramadan tentu ada amalan-amalan puasa yang kita lanjutkan. Tapi coba kita lihat hadis ini, luar biasanya ya. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah pada sholat hambaku, apakah sholatnya sempurna ataukah tidak. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Amalan sunnah itu kan banyak tuh. Ya, sholat sunnah, puasa sunnah, amalan-amalan sunnah yang sudah sering kita kupas itu, termasuk diantaranya menjaga wudhu. Nah itu amalan sunnah yang luar biasa. Jangan tinggalin. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya pun akan diberlakukan seperti itu. Jadi amalan sunnah itu menambal itu. Luar biasa. Karena ada yang nanya, Ustadz, gimana cara mengqadha sholat-sholat yang pernah kami tinggalkan? Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita mesti mengqadha sholat fardu yang dulu pernah kita tinggalkan sejak akil balik. Kira-kira capek, letih, lelah atau susah? Semua kan? Habis sholat subuh lagi. Karena kita dulu merasa banyak meninggalkan sholat sejak akil balik ya. Habis duhur lagi. Habis asar lagi. Maghrib lagi, isya lagi. Wah, luar biasa beratnya. Padahal Allah itu tidak kasih beban. Makanya sholat sunnah yang kita rinci itu jumlahnya lebih banyak. Itu untuk menambalnya. Jadi idealnya kita memang sehari semalam itu 50 rakaat. Idealnya ya. 17 rakaat sholat fardu, 33 rakaat sholat sunnah itu. Bisa dirinci itu. Qobliyah, ba'diyah totalnya 12. Tahajud witir 11. Kemudian duha. Nah, luar biasa itu, Masya Allah. Iya. Tapi benar Bu ya, 12 rakaat kalau malamnya tidak
tahajud, misal ketiduran. Iya, kalau nggak sempat karena salah setel alarm gitu ya. Nah itu ngomongin puasa sunnah. Yuk kita rinci sedikit ya, karena ini penting ini. Semoga amalan yang pertama usai Ramadan sudah dilakukan, yaitu puasa Syawal. Alhamdulillah. Bagi yang belum selesai nih, masih ada kesempatan berapa hari lagi? 4 hari lagi nih. Tapi sudah selesai, alhamdulillah ya. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyami dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Ini pasti ada yang nanya nih, Ustadz kalau gitu di bulan Syawal bagaimana kedudukan Ayyamul Bid yang 3 hari itu? Bagi yang biasa melakukan tafadhol, tapi bagi yang tidak sempat melakukan tetap dapat dia. Keutamanya apa? Ini dia, seperti berpuasa setahun penuh. Nah, tapi di luar bulan Syawal, berarti bulan depan Zulqa'dah. Nah itu berlakulah amalan-amalan khusus. Bahkan semua amalan di bulan Zulqa'dah nanti termasuk bulan haram ya, itu luar biasa. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, kemudian menyempal jauh nanti di bulan Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan, puasa lagi. Jadi 12 bulan itu intinya sinyal-sinyal untuk kita, peringatan untuk menjaga ibadah kita, termasuk urusan puasa. Selain itu puasa yang bisa dirutinkan adalah Senin Kamis. Alhamdulillah ya, Senin Kamis sudah merupakan amalan tetap. Kalau ada yang nanya amalan puasa yang paling tinggi mana nih? Puasa Daud. Kalau sudah puasa Daud nggak usah mikirin Ayyamul Bid lagi. Luar biasa itu. Jadi berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Itu kata Rasulullah SAW, hadisnya Tirmidzi. Jadi Senin Kamis pilihan Rasulullah SAW ya. Nah, bagaimana dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15? Ini bukan menjadi beban, tapi menjadi kesempatan. Misal nih, tanggal 13-nya hari Jumat. Jumat kan ada artinya ya. Jumat jumpa sesaat. Jumat berkah, nggak puasa lah tanggal 13 itu. Habis Jumat, Sabtu. Sabar untuk menunggu. Nunggu apa? Nunggu walimatul urus, maka tidak puasa, syukuran. Nah, tanggal 14-nya, 15-nya hari Ahad, kondangan. Nah, gimana kita ngambil 3 harinya? Boleh nggak? Senin berarti 16, 17, 18. Boleh nggak? Boleh. Mafi muskilah. Tapi kalau ditanya bobotnya, memang al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perjuangan atau pengorbanannya. Makin berat perjuangan atau pengorbanannya, makin besar pahalanya. Itu dia. Amalan yang kelima, sedekah setiap hari. Jadi sedekah itu setiap hari supaya dapat doa dari malaikat, namanya malaikat subuh itu ya. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Jadi jangan sampai lupa jamaah sekalian, khususnya bagi bapak-bapak ke masjid, sholat subuh, siapkan infaknya. Langsung dapat doa dari malaikat. Luar biasa. Sekarang tanggal berapa Pak Haji? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 1 sampai tanggal 7 warnanya merah, Bung Karno Hatta. Iya gitu kan. Tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. Nah, berarti masih termasuk hari ini.
Tanggal 8 sampai tanggal 12 warnanya biru, alhamdulillah. Tanggal 13 sampai tanggal 20 alhamdulillah. 21 sampai tanggal 27 alhamdulillah ya. Pokoknya infak itu sudah menjadi kebutuhan kita lah. Wah, luar biasa ini. Pak Haji, ini harus dibaca nih Pak Haji, supaya semangat Pak Haji. Ayo, Qurannya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, ayo. Ini penting ini ya. Ini bukan urusan pahala sebenarnya, tapi ini spirit bagi kita. Surat 2 Al-Baqarah 261. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surat 2 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang tujuh kali. Pada siang tanggai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas Maha Tahu. Ya Allah karim. Enggak terhingga loh itu, yudha'ifu liman yasha itu kan. Tafsirnya begitu ya, enggak terhingga, bayangin tuh. Masya Allah. Ini kita luaskan sedikit ngomongin infak ini ya, karena memang hadisnya ini luar biasa. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini dia. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ada seseorang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, Ya Rasulullah, ayu sodakotin a'dhamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Ini kalau kita ditanya, mungkin kita menjawab jenisnya ya. Membangun masjid, musola, menyantuni anak yatim berikut ibunya. Menyantuni aja, menyantuni. Kemudian memperbaiki kepentingan sarana umum. Luar biasa. Itu jenisnya. Tapi Nabi menjawabnya tidak demikian. Beliau menjawab, anta soddaqa wa anta sahihun syahihun takhsyal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekahlah pada saat kamu masih sehat. Saat kamu takut menjadi fakir. Dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Jadi waktunya berapa tuh? Saat sedang sehat, Masya Allah. Orang ketika sehat banyak apa Pak? Banyak keinginannya. Banyak kemauannya waktu sehat. Badan sehat, tanggal muda, dompet tebel. Sedekah dulu atau shopping dulu Bu? Itu ibu-ibu ya. Bapak-bapak sekalian, tanggal muda, badan sehat, dompet tebel, sedekah dulu atau mancing dulu? Jalan-jalan dulu katanya. Ya, jadi waktu sehat itu luar biasa. Godaannya banyak tuh. Nanti baru ingat ketika sudah menipis. Kemudian kapan lagi nih ketika takut menjadi fakir? Nah, setan ini punya kelakuan menggoda kita sehingga kita nggak jadi sedekah. Nah, jadi setan menggelincirkan kita, kamu jangan sedekah nanti kamu jadi miskin. Mana ayatnya Ustaz? Surat 2. Boleh dibuka Al-Baqarah. Ayatnya di nomor 268. Ya, Buya boleh baca. Surat 2 Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ayo Bu ya, boleh? Mik kasih pinjam. Masya Allah. Setan menjadikan melakukan kemiskinan sekarang dan menyuruh kami berbuat keji atau kecil.
Kemudian Nabi menutup pesan beliau apa ini? Peringatannya apa? Wala tumhil hatta idza balagatil khulqum qul li fulanin kadza wa kadza wa qad kana li fulan. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata untuk si fulan sekian dan untuk fulan sekian, dan harta itu sudah menjadi hak si fulan. Selesai urusannya. Kalau anak-anak kita, keluarga kita paham seorang ayah meninggal dunia, anak-anaknya paham sepertiga harta orang tuanya disedekahkan atas namanya. Ya, itu kalau paham. Kalau nggak paham, harta yang ditinggalkan jadi rebutan, jadi warisan. Bahkan bisa menjadi ancaman. Oleh karena itu kita diingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan atau ujian di sisi Allah, ganjaran yang besar. Ini bab sedekah sudah sering dikupas, tapi yang paling penting apa, Pak? Apa yang paling penting? Prakteknya. Nah, yang paling penting praktek. Ustadz, sedekah itu apa sih sebenarnya? Ini perlu saya sampaikan, ibu-ibu sekalian. Sedekah itu kullu amrin bil ma'ruf. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Maka bisa kita lakukan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan memberikan pertolongan atau kemudahan kepada orang lain, bisa juga dengan doa. Jadi 5 hal tuh konsep memberikan sedekah itu. Pilih mana, Bu? Dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan kemudahan atau pertolongan. 5 dengan doa. Pilih mana, Bu? Jangan bilang doa aja ya. Semuanya 5-5-nya insya Allah bisa. Insya Allah. Baik. Kemudian ngomongin sedekah. Jadi ingat nih ayat ini nih. Gak apa-apa ya kita baca ya. Karena taklim ini menyentuh hati kita ya. Buya, boleh dibuka Buya. Surat 63. Ayatnya 10. Surat 63 Al-Munafikun ayatnya 10. Ya. Sebab ini harus kita renungkan. Surat 3 Al-Munafikun. Ya, cari dulu. Kasih pinjam Bu ya. Jadi ayat ini menyadarkan kita ya, ternyata si mayit pengen balik ke dunia agar bisa bersedekah. Nah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Dekatkan. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada sebelum kematian dan kepada salah seorang kita. Lalu dia berkata, menyesal ya Tuhan, sekiranya engkau berkenan menunda kematian sedikit waktu lagi, maka aku dapat menyesuaikan akan masuk orang-orang yang salah. Iya, itu ya peringatan buat kita semua. Makanya sedekah itu harus ikhlas ya Bu ya. Gimana supaya sedekah ikhlas? Banyak lillahi ta'ala nggak mengapa daripada sedikit tapi tak rela. Betul nggak? Banyak lillahi ta'ala tidak mengapa daripada sedikit tapi tak rela. Udah dikit nggak rela lagi. Banyak lillahi ta'ala tidak mengapa daripada sedikit tapi tak rela. Ukuran banyak itu kan relatif. Masing-masing orang kan ukurannya nggak sama gitu. Masya Allah. Yang keenam, membaca Al-Quran akan mendatangkan berkah. Keenam, tilawah Al-Quran. Masya Allah. Di bulan Ramadan paling tidak kemarin
1 kali khatam, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Masya Allah, luar biasa. Nah, di luar Ramadan tetap ada qiraah yaumiyah. Qiraah yaumiyah itu yang tiap hari kita baca. Ada yang qiraah istimrar. Qiraah yaumiyah itu yang tiap hari kita baca. Quran surat As-Sajdah, surat Al-Mulk kalau malam Jumat, surat Al-Kahfi, tambah surah Yasin. Kalau masih ada waktu boleh Ar-Rahman, Al-Waqiah. Itu yaumiyah namanya. Tapi istimrar yang berkelanjutan, nah itu nggak boleh diabaikan. Supaya Ramadan ketemu Ramadan kita khatam. Kalau setiap hari kita baca 1 lembar setengah saja, 1 lembar setengah aja tiap hari. Bayangin dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 1 lembar setengah berarti kan cuma 3 ain kan. Nggak berat itu. Pasti Ramadan khatam. 1 hari 1 lembar setengah. Itu istimrar terus saja gitu. Ramadan insya Allah khatam. Kata Rasulullah, mengapa Al-Quran itu luar biasa? Karena nanti akan menjadi syafaat penolong bagi kita. Puasa juga begitu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Pokoknya Al-Quran dijadikan surat cinta yang menenteramkan jiwa ya. Kenapa Bu? Kenapa Bapak sekalian? Karena Al-Quran itu zikrullah. Zikir terbesar setelah sholat itu baca Al-Quran. Makanya Al-Quran dibaca hati pasti tenang itu. Baca dengan penghayatan. Nah, kita semua di sini insya Allah pencinta Al-Quran di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Lihat Quran surat Shad, surat yang ke-38 ayat 29. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Quran surat Shad, surat yang ke-38 ayat di nomor 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan sekarang penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Masya Allah. Wah, ini pencinta Quran semua nih. Ya. Yuk kita baca khutmul Quran yuk. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nura Allahumma dzakirna wa 'allimna warzuqna ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pulang kerja duduk setel tilawah Al-Quran. Di perjalanan macet setel, bukan dangdutan ya. Nah begitu. Baik, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Ketujuh, amalan yang terakhir, yaitu memperbanyak zikir dan doa. Ini kalimatnya menarik ini. Ibnul Qayyim mengatakan, seandainya tidak ada keutamaan zikir,
selain yang disebutkan di ayat ini, misal nggak ada yang lainnya gitu ya, maka sudahlah cukup keutamaannya yang disebut. Seandainya cuma satu aja ini, fadzukuruni adzkurkum, kata Allah di Al-Quran surat Al-Baqarah 152, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Misal cuma satu ini saja keutamaannya cukup tuh. Padahal keutamaan zikir dan doa itu luar biasa. Kita merasakan pertolongan Allah, kita merasakan perlindungan Allah, kita merasakan terkabulnya permohonan kita setelah sekian lama kita mengharapkan terkabulnya doa. Sebab kita nggak pernah tahu nih doa kita kapan dikabulkan. Tapi orang yang beriman meyakini semua doanya yang baik pasti dikabulkan Allah. Pasti orang beriman tuh berdoa pasti dikabulkan Allah dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Maka jangan mengatakan letih lelah berdoa tapi kok nggak kunjung tiba gitu. Jangan. Allah sudah membalas dengan jawaban beliau. Allah mengatakan apa? Allah menjawab doa kita dengan pertolongannya. Dialihkan kita dari beban penderitaan yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Itu diantaranya. Tidak ditimpakan musibah kepada kita. Diberikan banyak berkah, itu diantaranya. Jadi merinci zikir dan doa ini luas sekali. Zikir apa Ustadz? Zikir pagi, zikir petang. Itu di Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, 41, 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, 41, 42. Itu muqayyad, zikir yang terikat. Jangan lupa zikir pagi, zikir petang. Tafadhol. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Tuh muqayyad tuh. Udah jelas lapas-lapasnya. Bayangin nih, begitu kita sholat subuh tadi, sudah baca zikir dengan imam selesai, jangan lupa lapas yang satu ini. Zikir paginya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu kan sebaris doa miliaran pesona itu. Wah, luar biasa. Bayangin dikasih ilmu yang bermanfaat sehingga dunia ini terang benderang, tidak gelap gulita. Dikasih rizki yang thayyib, berkah, masya Allah, bermanfaat. Yadul ulya khairan jadi sufla. Kemudian amal kita diterima oleh Allah. Nah, luar biasa ya. Itu diantaranya ya. Jadi orang-orang yang berzikir, wa dzakirin Allah katsira wa dzakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kita kalau berdoa semangat, zikir semangat. Jangan lupa banyak zikir. Isi lidah kita basah dengan zikrullah. Dan itu perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan. Kalau nggak dibiasakan lidah kita keluh. Silakan zikir-zikir yang ghairu muqayyad banyak itu. Di antaranya lafaz kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ada lagi yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wah, luar biasa itu. Ada lagi yang pendek tapi berkahnya banyak, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, terutama di penghujung malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asri hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, memohon ampun, banyak minta ampun kepada Allah. Jadi itu password itu. Jadi minta ampunlah kita kepada Allah, banyak-banyak berzikir. Nah, padahal keutamaan zikir banyak ya. Menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Nah, ini
Janji Allah nih, Quran surat Ghafir, surat 40 ayat 60, perhatikan ini. Janji Allah ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, maka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ya. Dalam hadis Abu Daud, Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Bayangin tuh. Berdoa sudah kita minta pada Allah, berpahala pula lagi. Makanya malas berdoa ya, terlalu lah. Ya. Bayangin berdoa itu kita minta tapi berpahala loh. Dan kalau berdoa jangan berdoa untuk sendiri ya. Jangan lupa doakan. Banyak harus kita mohon pada Allah nih. Ya, doa untuk diri, keluarga, kaum muslimin negeri kita Indonesia. Semoga dengan kepemimpinan yang baru nanti negeri kita lebih sejahtera. Amin. Doa yang baik untuk pemimpin. Sebab apa? Kita sebagai warga negara yang baik. Berdoa yang terbaik untuk negeri kita ya. Doa yang baik. Salah satu di antara doa itu, walaupun sudah sering diulang-ulang, saya mengingatkan saja, jangan lupa karena sering lupa. Mohon dengan doa yang satu ini, yaitu surat 59. Surat 59 ayatnya nomor 10. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman telah lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa doa itu amalkan ya. Kalau 7 poin ini ditambah 2 lagi boleh nggak kira-kira? Ini kan amalan langsung yang dikaitkan dengan kesalehan individual. Tapi jangan lupa nih 2 amalan lainnya. Amalan sosial yaitu silaturahmi. Nah, ini yang ke-8 boleh ditambah silaturahmi. Yang ke-9 thalabul ilmi. Ini kan berkaitan dengan kesalehan sosial nih. Kenapa? Di dalamnya banyak kesempatan kita mendapatkan kebaikan. Ya enggak? Silaturahmi kan banyak manfaatnya. Ada berapa Pak silaturahmi manfaatnya? 6. Saya menyebutnya 6M. M yang pertama meluaskan rezeki. Ya, memanjangkan umur itu kata Rasulullah kan begitu ya. Man ahabba ayub satulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah menyambung silaturahmi. Jadi M yang pertama meluaskan rezeki, yang kedua memanjangkan umur. M yang ketiga silaturahmi membahagiakan. Apalagi lama enggak jumpa ada rasa bahagia. Gimana keadaanmu? Sehat walafiat? Masya Allah. Buya sehat? Senang. Membahagiakan silaturahmi itu. M yang keempat, insya Allah menyenangkan. Lama nggak jumpa, berjabat tangan, dosa berguguran. Menyenangkan silaturahmi itu. M yang keempat menyenangkan. M yang kelima mengesankan. Ada kesan istimewa. Ya Allah Karim. Kesan pertama begitu indah. Selanjutnya terserah Anda. Itu yang kelima, yang keenam, yang tidak kalah penting, silaturahmi insya Allah mengenyangkan. Betul ya? Mengenyangkan. Itu diantara keutamaan silaturahmi. Kemarin kan sudah halal bihalal ya. Alhamdulillah. Nah jemaah sekalian, inilah kajian kita hari ini. Yang penting prakteknya ya. Akhirnya
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita istiqomah menjaga amaliyah yang sudah kita tunaikan di bulan Ramadan di sepanjang usia kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bisawab. Jangan lupa klik Anwar Zufri, subscribe channelnya, like and share. Ada